Salam. Selamat pagi dan selamat datang pada acara webinar Bincang Konservasi 2.0 dengan tema konservasi satwa liar dan maraknya perdagangan satwa ilegal di Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Fauzia Rohmah yang pada kegiatan kali ini selaku moderator akan memandu jalani acara dari awal hingga akhir nanti. Hadirin sekalian yang berbahagia, keanekaragaman Indonesia yang cukup tinggi diikuti dengan sumber daya manusia yang kurang atas pengetahuan dan pemahaman konservasi menjadi salah satu alasan utama maraknya ancaman konservasi seperti illegal logging, alih fungsi lahan, perburuan, dan juga perdagangan satwa liar di negeri ini. Berangkat dari keresahan tersebut, maka Savana Indonesia hadir sebagai upaya pemuda-pemudi Indonesia untuk membentuk wadah aksi konservasi alam di Indonesia. Sedikit akan saya jelaskan mengenai tema pada acara pada pagi hari ini. Secara nasional, kebijakan konservasi terhadap satwa di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Status untuk satwa menurut undang-undang tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni satwa dilindungi dan juga tidak dilindungi. Jenis satwa yang dilindungi adalah yang berada dalam bahaya kepunahan dan atau populasinya jarang. Kegiatan perdagangan satwa liar merupakan salah satu penyebab berkurangnya populasi satwa tersebut. Data bahwa kejahatan perdagangan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Hal ini menunjukkan isu terkait perdagangan satwa liar, terlebih satwa liar yang dilindungi, merupakan isu konservasi yang memerlukan perhatian lebih. Padahal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk satwa liar dan ada di dalamnya, wajib dimanfaatkan dengan prinsip kehati-hatian dan dengan asas konservasi sumber daya alam, sehingga dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Untuk itu, Savana atau Satu Aksi Konservasi Alam Nasional, komunitas konservasi alam yang berbasis di Bogor, aktif menyuarakan kampanye dan juga edukasi tentang isu konservasi alam, bergerak nyata dengan menyelenggarakan webinar Bincang Konservasi 2.0 dengan tema konservasi satwa liar dan maraknya perdagangan satwa ilegal di Indonesia, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian satwa di Indonesia. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Adia Fajar Pamungkas, Eshut, dan juga kedua pemateri, Bapak Wido L. Albert, dan juga Ibu Lia Nadi, seluruh peserta serta peserta yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini akan diisi oleh kedua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Wido L. Albert, sebagai Koordinator Biodiversity FFI Indonesia, dan juga Ibu Lia Nadi selaku pengurus Garda Animalia yang sama-sama menjadi penggiat konservasi dan juga lingkungan. Kedua narasumber tersebut akan menyampaikan materi dan juga pengalamannya, sekaligus kita akan berdiskusi mendalam tentang konservasi satwa dan ancaman perdagangan satwa liar di Indonesia. Sebelum masuk pada acara selanjutnya, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan balik kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Yang kami hormati kepada Adia Fajar Pamungkas Eshut, dipersilakan. Oke, terima kasih Siti Fauzia Rohmah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridho dan nikmat sehatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya sangat kita nanti-nantikan yaumil akhir nanti. Yang terhormat kedua pemateri, Bapak Wido R. Albert dan Ibu Liana D, serta seluruh panitia dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Satu Aksi Konservasi Nasional atau biasa disingkat Sapana merupakan komunitas yang berusaha secara aktif menyuarakan isu konservasi alam di Indonesia dalam bentuk kampanye dan edukasi. Salah satunya mengenai konservasi satwa. Saat ini keberadaan satwa liar banyak terancam karena
hilangnya habitat alami, perburuan, hingga perdagangan secara ilegal. Atas dasar permasalahan tersebut, maka Savana Indonesia menyelenggarakan webinar bincang konservasi dengan tema konservasi satwa liar dan maraknya perdagangan satwa ilegal di Indonesia yang diisi oleh 2 narasumber yang sangat luar biasa. Harapannya setelah kegiatan ini dapat membentuk individu masyarakat yang semakin peduli terhadap isu konservasi satwa, khususnya mengenai perdagangan satwa itu sendiri. Total peserta terdaftar yang tercatat oleh panitia hingga hari Sabtu tanggal 10 September 2022 berjumlah 100 orang lebih. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendaftar yang hadir juga pada pagi hari ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mewakili panitia, saya memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini masih banyak kekurangan. Semoga ini menjadi proses bersama kami untuk menuju kepada hal yang lebih baik lagi. Saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adia Fajar Pamungkas Eslut yang telah memberikan sambutan, arahan sekaligus pembukaan secara resmi pada acara kita hari ini. Masuk kepada acara inti dari webinar konservasi ini, yaitu pengisi materi oleh kedua moderator yang akan didahului oleh Bapak Wido L. Albert. Materi pertama ini dengan topik kondisi konservasi satwa liar yang akan disampaikan oleh Bapak Wido L. Albert. Di sini saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau bernama Wido Rizky Albert, bekerja sebagai Koordinator Biodiversity Kerinci Seblat pada FFI. Beliau lahir pada tanggal 30 April 1992, menyelesaikan sarjana pada jurusan Biologi Universitas Padang pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Pengalaman bekerja beliau pada Oktober 2014 sampai dengan Juni 2017 sebagai Koordinator Sumatera Tiger Monitoring di Kerinci Seblat pada Fauna dan Flora Internasional. Yang kedua ini pada bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Koordinator Biodiversity Kerinci Seblat pada Fauna dan Flora Internasional Indonesian Program. Sebelum masuk pada penyampaian materi, dihimbau kepada seluruh peserta agar dapat menyimak materi yang disampaikan, serta sangat dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atas materi yang telah disampaikan oleh moderator, oleh narasumber nanti melalui fitur chat. Karena pada kegiatan kali ini akan ada door prize yang menarik bagi para penanya terbaik. Langsung saja kepada Bapak Wido, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Siti Fauzia, Mbak Siti ya. Iya Pak. Boleh share screen aja, biar saya aja yang ini, biar lebih enak, biar lebih mudah maksudnya. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Sudah Bapak, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kebajikan, nama budaya untuk kita semua. Hari Minggu ya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua, mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatannya. Tadi pas pembukaan penyampaian laporan gitu ya dari Ketua Panitia Mas Fajar, ada 100 lebih yang mendaftar. Saya cukup amazed juga, ternyata masih banyak teman-teman yang bersedia gitu meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia sudah bersedia mengundang saya gitu ya untuk berbagi, lebih tepatnya berbagi sepertinya terkait dengan konservasi satwa liar. Salam kenal untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua. Tadi sudah disampaikan, nama saya Wido Rizky Albert. Saya lahir dan besar di Jambi dan menamatkan pendidikan kuliah itu, saya sedikit revisi tadi, bukan Universitas Padang ya, Universitas Andalas yang memang berada di Padang. Jadi ada 2 universitas di sana, ada Padang sama Andalas, dan saya menamatkan
pendidikan 2013 di Biologi Universitas Andalas. Tamatnya kuliah sejak 2014 akhir lebih tepatnya saya berkegiatan di Fauna Flora International Indonesia Program, lebih tepatnya site-nya itu di Kerinci Seblat. Mungkin teman-teman yang pernah mendengar Taman Nasional Kerinci Seblat, nah itu kita berkegiatan di sana gitu. Jadi FFI sendiri itu ada beberapa site di Indonesia, dari Sumatera hingga di Papua, salah satunya itu di Taman Nasional Kerinci Seblat. Sekarang domisili di Jambi, di Provinsi Jambi, tapi kantor kita atau wilayah kerja kita itu ada di Jambi, kemudian Sumatera Barat, dan Bengkulu, termasuk sedikit Sumatera Selatan, karena memang TNKS ada di empat provinsi. Kalau kantornya di Jambi itu ada di Bangko, ada di Kerinci. Jadi kalau teman-teman nanti ada mampir-mampir ke Sumatera, ke Jambi, ke Kerinci itu bolehlah mampir-mampir ke tempat kita gitu. Sejak 2014 tadi aktif di konservasi, banyaknya memang terkait konservasi harimau Sumatera gitu ya. Termasuk juga dalam 2 tahun terakhir saya juga membantu kegiatan-kegiatan di buffer zone, khususnya dengan community gitu. Jadi nanti mungkin dalam penyampaian ini banyak menyinggung lebih spesifiknya gitu, maksud saya ke satwa liar yang besar gitu ya, maksudnya mamalia gitu. Karena memang disitulah bidang saya selama ini bekerja. Mbak Siti, ini ada waktunya kah? Nanti saya kelamaan ngomong, waktunya malah kelewatan. Ada Bapak sampai dengan jam 8.55. Oh, 8.50, masih Ya. setengah jam lagi ya. Oke. Kita mulai aja kalian langsung ke materi. Jadi dalam banyak kesempatan gitu ya, ketika menyampaikan materi soal atau berbagi terkait dengan konservasi, saya selalu mengawalinya dengan ini gitu, bahwa Indonesia adalah negara mega biodiversitas atau mega biodiversity country. Mungkin teman-teman sudah sering dengar soal ini. Saya sedikit mengingatkan kembali bagi yang lupa atau menyampaikan bagi yang belum tahu bahwa Indonesia itu adalah dinobatkan gitu ya sebagai negara dengan mega biodiversitas. Jadi bukan lagi big gitu ya, tapi sudah mega. Jadi sudah sangat-sangat besar. Jadi ada beberapa negara yang mendapatkan apa istilahnya itu ya, gelar kali ya, gelar sebagai mega biodiversity, dan salah satunya adalah Indonesia. Itu yang mana kenapa disebut mega biodiversity itu salah satunya, jadi daratan kita ini, daratan Indonesia ini hanya 1,3% kurang lebih dari daratan yang ada di bumi, tapi untuk keanekaragaman hayatinya itu disebutkan sebagai salah satu yang paling richest gitu, yang paling kaya gitu, yang paling tinggi keanekaragaman hayati. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus sangat berbangga dengan hal ini gitu. Bahwa dengan luasan yang tidak lebih dari 2% ya, hanya 1% sekian, tapi keanekaragaman hayati kita itu menjadi sangatlah tinggi. Ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang tentunya berada di iklim tropis gitu, mungkin sama halnya dengan beberapa negara di Amerika Latin seperti Brazil, di Afrika juga. Kita sangat beruntung berada di tengah-tengahnya bumi gitu ya, sehingga keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya juga menjadi sangat tinggi. Nah, kalau kita kulik lebih dalam, kira-kira apa saja gitu, atau mengapa disebut mega biodiversity country, ini salah satunya itu ada sekitar, sudah diidentifikasi sebanyak kurang lebih 720 jenis mamalia yang ada di Indonesia. Ini kurang lebihnya mewakili sekitar lebih dari 10% yang pasti, saya lupa pastinya, kalau tidak salah itu 12% jenis mamalia yang ada di bumi itu ada di Indonesia. Kemudian lebih dari 1.000 jenis ikan air tawar, 385 jenis amfibi, dan 723 jenis reptil. Nah, untuk reptil dan amfibi ini
kalau saya tidak salah sekali lagi itu ada sekitar 17% jenis reptil dan amfibi yang ada di bumi ini itu ada di Indonesia. Jenis burung itu ada lebih dari 1.800. Ini juga lebih dari 15% jenis burung yang ada di bumi, bayangkan itu ada di negara kita Indonesia. Kemudian, nah ini yang lebih lagi itu hampir 200.000 jenis invertebrata. Nah inilah mengapa kita negara Indonesia dijuluki sebagai mega biodiversity country. Kemudian, nah ini kalau lebih lanjut lagi, mungkin ini teman-teman yang sekarang sudah di bangku perkuliahan atau mungkin sudah kerja gitu ya, mungkin masih ingat pelajaran kita waktu sekolah dasar dulu. Ini seingat saya ini pelajaran sekolah dasar, di mana ketika belajar IPS kalau nggak salah, yaitu kita dikasih tahu bahwa Indonesia ini dibagi, wilayahnya itu dibagi oleh garis-garis hayal. Di antaranya ada garis Wallace, kemudian ada garis Weber, ada garis Ledecker. Ini di mana garis-garis ini adalah garis hayal yang membagi negara kita, negara Indonesia ini menjadi beberapa bagian berdasarkan karakteristik fauna yang ada di alamnya gitu. Contoh di Wallace itu membagi bagian Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu menjadi satu bagian tertentu karena faunanya itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang ada di timur. Begitu juga Weber dan Ledecker, di mana kalau Weber sendiri lebih membagi lagi dari yang timur tadi, Sulawesi, bagian Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara itu di bawahnya itu menjadi juga berbeda dengan yang ada di Papua. Nah kalau menurut Ledecker sendiri, dibagi lagi tuh dari yang semula Sulawesi itu berbeda dengan di bagian sebelah timurnya. Ini lebih spesifik lagi, bagian Papua itu sendiri gitu ya, sudah berbeda dengan bagian dari misalnya kepulauan-kepulauan yang ada di Maluku gitu. Jadi dari situ saja kita sudah melihat bahwa memang karakteristik keanekaragaman fauna khususnya di Indonesia, karena saat ini kita berbicara soal fauna, itu sangatlah tinggi. Nah, mungkin ini bicara soal biodiversity, kita tidak terlepas dari lambang negara kita, Garuda gitu ya, di mana di komponennya sendiri pun ada keanekaragaman hayati di dalamnya gitu ya. Kalau kita bicara spesifik Garuda, tentu ada lambang banteng di sana, pohon beringin dan lain sebagainya. Itu sendiri sudah mencirikan, tanpa kita sadari, adalah mencirikan karakteristik negara kita yang sudah sangat tinggi keanekaragaman hayati. Nah, bicara soal Garuda, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu gitu ya, bahwa ini terinspirasi dari salah satu fauna burung yang ada di Jawa, yaitu elang Jawa gitu. Itu sendiri sudah menjadi lambang negara kita. Nah, lebih lanjut lagi, kalau tadi kita lihat, saya sampaikan bahwa ada sekitar lebih dari 15% jenis burung yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Lebih spesifik lagi, Indonesia itu adalah posisi ke-1 dalam hal endemisitas burung. Endemik itu adalah jenis-jenis yang hanya ada di wilayah tertentu saja. Nah, Indonesia untuk burung itu adalah negara dengan nomor 1 di dunia yang endemisitas burungnya itu sangatlah tinggi. Ada sekitar 532 jenis burung endemik Indonesia. Ini tidak ditemukan di negara lain, hanya ada di negara kita. Nah, tentu itu tadi seperti yang sudah kita lihat di pembagian karakteristik tadi, akan sangat berbeda kalau teman-teman sadari, itu karakteristik burung yang ada di Papua misalnya itu sangat berbeda dengan di Sumatera ataupun Jawa. Tentu di Papua itu banyak yang lebih cantik gitu ya dibandingkan jenis-jenis burung yang ada di Sumatera misalnya. Mbak Siti, moderator, ini ada remaining meeting time. Maksudnya apa ya? Apakah nanti? Iya Bapak, maaf, ternyata ini Zoom-nya yang terkendala di waktu Zoom, sehingga nanti akan setelah ini keluar akan diganti oleh Zoom yang premium, Pak. Ternyata tadi panitia memberikan Zoom-nya yang ini, Pak.
Jadi lanjut aja dulu atau mau langsung diganti gimana? Lanjut dulu saja, Pak. Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Itu tadi terkait dengan apa namanya lambang Garuda kita. Nah, lalu kenapa kita harus sadar bahwa biodiversitas atau keanekaragaman ini matter untuk kita atau sangat penting untuk kita. Jadi sebenarnya ada 4 komponen penting ya kenapa biodiversity ini penting. Ada komponen provisioning, regulating, cultural, dan supporting. Dimana kalau kita rangkum seluruhannya, keanekaragaman hayati ini organisme termasuk satwa liar di dalamnya akan menciptakan keseimbangan gitu yang tentunya ini menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Apakah itu oksigen, udara, air bersih, dan lain sebagainya. Yang ini mungkin seringkali kita nggak ngeh gitu. Mungkin kalau bicara soal keseimbangan ekosistem akhir-akhir ini sering banjir gitu ya, sering ada banjir, tentu itu salah satu ciri-ciri gitu atau pertanda bahwa ekosistem kita mungkin sedang tidak baik-baik saja gitu. Terlebih beberapa waktu belakang kita sudah melewati yang namanya pandemi COVID-19, itu juga secara langsung ataupun tidak langsung ekosistem di bumi ini itu sedang tidak baik-baik saja. Termasuk kalau yang sering sekali kita dengar akhir-akhir ini adalah soal climate change. Nah, ini semua sangat bergantung dengan ekosistem yang seimbang. Bagaimana ekosistem itu bisa seimbang? Tentu ada banyak komponen di dalamnya yang diantaranya adalah alam dan isinya, yaitu satwa liar yang salah satu. Jadi ketika ada yang tidak beres di situ, tentu ini akan berdampak sangat signifikan terhadap keseimbangan ekosistem secara keseluruhan di bumi ini. Nah, kalau tadi itu bicara soal alamnya, ini sekali lagi ini mungkin hal-hal yang mungkin sering kali kita tidak sadari bahwa keanekaragaman hayati ini, khususnya fauna dan flora, ini memiliki tatanan tersendiri dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Tadi kalau yang pertama kalau kita lihat lambang negara kita, Garuda, itu adalah terinspirasi dari burung Jawa. Kemudian kalau kita di Sumatera, kami di Sumatera Barat misalnya, itu ada silik harimau gitu ya, itu juga inspirasinya dari fauna harimau gitu. Nah, ada juga maskot satwa seperti komodo yang sangat agung-agungkan gitu ya di bagian timur sana. Kemudian misalnya jenis-jenis satwa lain seperti tadi harimau juga, dan ada banyak jenis satwa lain yang menjadi maskot bagi daerah-daerah tertentu yang mengindikasikan bahwa kita masyarakat Indonesia sangat menghargai atau sangat menjunjung tinggi keberadaan satwa liar di alam. Lalu ini kita akan lanjut bicara soal konservasi, tapi ini sudah less than 1 minute, kayaknya nunggu habis aja ya, supaya nggak kepotong. Baik, Pak. Mohon maaf ya, Pak, sebelumnya, dan rekan-rekan semuanya. Langsung chat di grup, akan dikirimkan link Zoom.